Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi anak-anak dengan Pak Irfan di mata pelajaran kemuhammadiyahan. Minggu yang lalu Pak Guru sudah menyampaikan video juga tentang bab-bab atau materi-materi yang akan disampaikan selama di kelas 5. Meskipun hanya sampai bulan Desember Pak Guru menyampaikan materinya. Yang pertemuan kali ini kita langsung akan membahas atau pelajari bersama bab 1 ya. Untuk itu marilah kita awali dulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja anak-anak ya, materi yang pertama bab 1 kita adalah organisasi Muhammadiyah. Jadi bab 1 organisasi Muhammadiyah, disiapkan bukunya dulu sama pulpennya untuk mencatat beberapa hal yang penting. Setelah mencatat nanti mendengarkan, mencatat lagi, mendengarkan ya. Insyaallah ada 3 hal yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan nanti 2-3 lainnya di pertemuan berikutnya atau sampai pertemuan ketiga insyaallah ya untuk bab 1 ini. Langsung saja yang pertama, sebelum kita membahas tentang organisasi Muhammadiyah, maka kita akan bahas dulu atau kita akan pelajari dulu organisasi secara umum ya, organisasi secara umum. Kita mulai yang pertama adalah pengertian organisasi ya, pengertian organisasi ya. Pengertian organisasi yang akan kita pelajari bersama ada 2. Yang pertama pengertian organisasi menurut bahasa atau kata. Yang kedua pengertian organisasi menurut istilah ya. Yang pertama langsung silahkan dicatat ya. Pengertian organisasi menurut kata atau bahasa. Pengertian organisasi menurut kata atau bahasa. Ditunggu sama Pak Guru, tulis dulu ya. Pak Guru ulangi, pengertian organisasi menurut kata atau bahasa berasal dari bahasa Inggris. Berasal dari bahasa Inggris yaitu organ. Berasal dari bahasa Inggris yaitu organ. Artinya anggota badan atau tubuh. Berasal dari bahasa Inggris organ, artinya anggota badan atau tubuh ya. Itu adalah pengertian organisasi menurut kata atau bahasa. Selanjutnya yang kedua, pengertian organisasi secara istilah. Pengertian organisasi secara istilah ya. Jadi pengertian organisasi secara istilah adalah kumpulan beberapa orang ya, kumpulan beberapa orang yang bekerja sama. Kumpulan beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kumpulan beberapa orang ya, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi itulah pengertian organisasi secara istilah. Pak Guru ulangi, kumpulan beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama ya. Jadi organisasi itu menurut istilah adalah kumpulan beberapa orang ya, yang saling bekerja sama satu sama lain ya, untuk mencapai tujuan yang sama ya. Itu adalah pengertian organisasi secara istilah ya. Jadi kalau tadi sudah ya catatnya, Pak sekarang dengarkan, taruh dulu tulisnya, dengarkan penjelasannya Pak Guru dari 2 pengertian tadi. Pengertian organisasi secara umum, kalau menurut bahasa dan istilah itu berasal dari bahasa Inggris yaitu organ ya, bagian tubuh atau bagian badan ya, tangan, kaki, hidung, mulut, bagian tubuh ya.
Mereka berkumpul bersama-sama, lalu melakukan kerjasama, ya, menjadi sebuah tubuh atau manusia, ya, berjalan dengan tujuan yang sama. Persis sama dengan yang secara istilah. Jadi kumpulan beberapa orang itu berkumpul, bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. Itulah organisasi, ya. Jadi organisasi, ya. Sama dengan Muhammadiyah ada beberapa lembaga, majelis, ada ketua, sekretaris, ya. Kumpul berapa orang, yang banyak orang itu lalu bekerja, saling bekerja sama dan sama-sama bekerja, ya, lalu mencapai tujuan yang sama, tujuan Muhammadiyah, ya. Selanjutnya, setelah pengertian, sekarang ciri-ciri organisasi, ya. Bagaimana sih organisasi itu, ciri-cirinya seperti apa? Ya, ciri-ciri apa lalu sesuatu itu bisa dikatakan sebuah organisasi, ya. Ada 6, ya. Tulis dulu, kembali lagi nulis, ya. Ciri organisasi ada 6. Yang pertama, terdiri dari beberapa orang. Yang nomor 1, ya, penjelasannya nanti, sekarang catat dulu. Ciri-ciri organisasi nomor 1, terdiri dari beberapa orang. Selanjutnya, yang kedua, ciri organisasi yang kedua, memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Yang kedua, memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, ya, memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Yang ketiga, mempunyai program kerja, ya. Ciri organisasi yang ketiga, memiliki program kerja. Yang keempat, ada pembagian tugas, ya, ada pembagian tugas dari beberapa orang itu. Yang satu ngurus ini, yang satu ngurus ini, yang satu ngurus ini, ya, penjelasan seperti itu. Ada pembagian tugas. Yang kelima, cirinya, ya, setelah ada pembagian tugas, ada kerjasama. Ya, yang kelima, cirinya ada kerjasama. Yang keenam, ada komunikasi dan musyawarah. Yang kelima, ada kerjasama. Yang keenam, ada komunikasi dan musyawarah, ya. Itu ciri yang keenam, ya, dari organisasi, ya. Sudah? Kalau sudah, silakan diletakkan dulu, menunggu penjelasannya Pak Guru selanjutnya, ya. Yang keenam, Pak Guru ulangi, ada komunikasi dan musyawarah, ya, komunikasi dan musyawarah yang keenam. Sudah, kalau sudah Pak jelaskan penjelasannya Pak Guru dulu. Ciri yang pertama Pak Guru jelaskan, tidak usah ditulis, didengarkan saja. Yang tulis cukup yang 6 itu, ya. Yang pertama terdiri dari beberapa orang, persis dengan namanya, pengertian secara istilah, ya. Jadi organisasi itu adalah kumpulan beberapa orang. Jadi kalau hanya satu orang itu bukan organisasi. Organisasi itu lebih dari 2 atau 3, ya. Jadi kalau hanya satu berdua saja bukan organisasi. Jadi harus ada 2 atau lebih, ya, itu baru dikatakan sebuah organisasi. Jadi kumpulan dari beberapa orang, terdiri dari beberapa orang. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Jadi kumpulan orang-orang itu memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, menuju kepada suatu titik yang sama, ya. Itu baru dikatakan organisasi. Kalau di dalam kumpulan orang-orang itu tujuannya beda-beda, 10 orang mau ke Surabaya, 10 orang mau ke Jember, 10 orang mau ke Jakarta, itu bukan organisasi. Kalau berkumpul 50 orang sama-sama ingin ke Jakarta, itu adalah gambaran sebuah organisasi. Kumpulan beberapa orang dengan tujuan dan cita-cita yang sama, ya. Selanjutnya, mempunyai program kerja. Nah, kalau tadi Pak Guru sudah bilang kumpulan beberapa orang, ya. Lalu yang satu
ada mau ke Jakarta, yang satu mau ke Surabaya, bukan organisasi. Kalau sama-sama mau ke Jakarta, baru dikatakan sebuah organisasi. Setelah itu dibagi program kerjanya. Karena kita mau ke Jakarta, siapa yang ngurusi kendaraannya, siapa yang mengurusi makannya, siapa yang mengurusi penginapannya di Jakarta. Ya, dibagi program-program kerjanya. Ya, kegiatan-kegiatannya dibagi. Karena kumpulan banyak orang, dibagi-bagi. Ya. Ciri yang keempat, ada pembagian tugas. Nah, jadi sudah dibagi ya, ada program kerjanya lalu dibagi. Si A ngurusi kendaraan, si B ngurusi makan selama di perjalanan, si C ngurusi penginapan yang waktu ada di Jakarta, si C ngurusi acara-acara yang akan di Jakarta bekerja sama dengan pihak mana saja. Ya, dibagi program kerjanya. Ya, itulah organisasi. Ya, jadi Muhammadiyah juga kayak gitu. Ya, ada 16 majelis dan lembaga. Majelis Dikdasmen ngurusi pendidikan, Majelis Tabligh ngurusi masjid, Majelis Pelayanan Sosial ngurusi panti asuhan, Majelis Pembina Kesehatan Masyarakat ngurusi rumah sakit, klinik, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu ada pembagian tugas. Lalu ada kerjasama. Nah, jadi kumpulan beberapa orang. Kalau secara kata dan bahasa tadi adalah organ, jadi kaki, ya, jalan dibarengi dengan tangan, dibarengi dengan penglihatan mata, harus lihat ada jurang apa enggak jalannya. Jadi biar serasi jalannya organisasi, ya. Itu adalah kerjasama, ya. Yang terakhir, komunikasi dan musyawarah. Nah, ini penting karena ada banyak orang yang bekerja dalam organisasi itu harus tahu, harus saling berkoordinasi. Begitu ketua memimpin rapat melaksanakan sebuah kegiatan, ya, masing-masing seksi yang ada di lapangan melaporkan hasil rapat dengan kondisi yang ada di lapangan, dikoordinasikan. Jadi itu komunikasi dan musyawarah. Di Muhammadiyah juga kayak gitu. Ada beberapa musyawarah, ya, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat ranting, ya, muktamar, muswil, muktamar, tanwir, muswil, musda, muscap sampai dengan musran, ya, ada organisasinya. Ada musyawarahnya. Itulah organisasi, ya. Itu pengertian dari 6 ciri organisasi, ya. Dan Muhammadiyah semuanya ada, sehingga layak dan betul kalau Muhammadiyah itu merupakan sebuah organisasi, ya. Jadi dari 6 ciri itu di Muhammadiyah ada, ya. Selanjutnya, ya, setelah ciri organisasi, tujuan organisasi, ya. Apa sih tujuan organisasi itu? Untuk apa organisasi itu dibentuk? Ya, sama, ada 6 juga. Tadi pengertian ada 2, bahasa, kata dan bahasa, kata atau bahasa, lalu istilah. Ciri-ciri ada 6 organisasi, sekarang tujuan ada 6 juga. Nah, silakan diambil lagi pensilnya sama bukunya atau pulpennya, ya. Tujuan yang pertama, untuk apa organisasi itu diadakan? Yang pertama, untuk mencapai dan tujuan yang sama. Jadi kalau ingin memperjuangkan sebuah tujuan yang besar, kumpulkan beberapa orang, organisasikan, kondisikan di orang-orang itu, lalu kita berusaha bersama-sama mencapai tujuan itu. Itu adalah tujuan pertama dari berdirinya sebuah organisasi, ya, untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang sama, ya. Tujuan organisasi yang pertama adalah untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang sama. Tujuan yang kedua, ya, untuk memecahkan masalah dan mencari solusi, ya. Tujuan yang kedua untuk memecahkan masalah dan mencari solusi. Guru ulangi, yang kedua untuk memecahkan masalah dan mencari solusi. Yang ketiga, untuk melatih kedewasaan. Yang ketiga, untuk melatih kedewasaan. Pak Guru ulangi, yang ketiga untuk melatih kedewasaan. Yang keempat, untuk berbagi pengalaman. Yang keempat,
untuk berbagi pengalaman. Sekali lagi Pak Guru ulangi, yang keempat, untuk berbagi pengalaman. Yang kelima, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kelima, Pak Guru ulangi, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sekali lagi terakhir Pak Guru ulangi, yang kelima, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keenam, terakhir, untuk wahana silaturahim atau silaturahmi. Ya. Yang keenam, untuk wahana silaturahim atau silaturahmi. Ya. Sekali lagi terakhir Pak Guru ulangi, yang keenam, untuk wahana silaturahmi. Ya. Kalau sudah silakan ditaruh dulu, Pak Guru jelaskan lagi 1 sampai 6 ya, dari pengertian itu. Ya. Yang nomor 1 sudah Pak Guru jelaskan tadi, untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang sama. Ya, jadi seperti itu. Terus yang kedua, untuk memecahkan masalah dan mencari solusi. Ya, kalau ada beberapa permasalahan yang rumit, ya, serahkan kepada organisasi, karena di sana ada kumpulan beberapa orang yang bekerja sama, ya, bisa untuk memecahkan masalah dan mencari solusi dari sebuah permasalahan. Ya, itu tujuan organisasi, tujuan organisasi yang kedua. Yang ketiga, untuk melatih kedewasaan. Nah, ini karena berkumpul beberapa orang, maka setiap orang harus melatih jiwa kedewasaannya. Cara menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain, bagaimana cara berhubungan dengan orang lain, cara bicara, cara mengikuti rapat. Ini adalah sifat-sifat kedewasaan yang harus timbul karena kita sudah kumpul beberapa orang dewasa dengan tujuan yang sama. Maka kita harus saling menghargai, saling bekerja sama, sama-sama bekerja. Nah, ya, itu sifat-sifat kedewasaan yang harus timbul dan harus ditimbulkan, diasah untuk bisa ditimbulkan. Caranya bagaimana? Caranya harus ikut organisasi. Ya, iya. Terus tujuan yang keempat adalah untuk berbagi pengalaman. Nah, karena orang-orangnya ini berkumpul dari berbagai sumber, dari berbagai disiplin ilmu, ya, ada yang sarjana, ada yang SMA, ada yang sarjana lulusan ekonomi, lulusan pendidikan, lulusan matematika dan lain sebagainya, berbagi pengalaman. Oh, saya dulu pernah memecahkan masalah ini, jalan keluarnya seperti ini, didiskusikan. Nah, ini lagi sifat kedewasaan akan timbul lagi, ya, diskusi, ya. Persis dengan ciri organisasi. Yang keenam, konsultas komunikasi dan musyawarah, ya. Jadi berbagi pengalaman, ya, memecahkan masalah, jadi sampaikan ke temannya, diskusi, ya. Itu adalah tujuan dari berdirinya sebuah organisasi, ya. Terus yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan. Karena kita menurut organisasi pengertiannya menurut kata dan bahasa adalah organ bagian tubuh, ya, bagian satu dan lain, maka perlu bersatu, ya. Kaki melangkah, mata melihat jalan, ya, otak berpikir apa ada di depan, melakukan koordinasi musyawarah lalu melakukan sesuatu. Ya, itulah tujuan organisasi. Jadi kalau ada organisasi yang jalan sendiri-sendiri, tidak terkoordinasikan, tidak terkomunikasikan, tidak pernah ada musyawarah rapat, itu bukan organisasi, ya. Jadi tujuan dari organisasi itu salah satunya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan, harus bersatu. Yang terakhir, tujuan dari organisasi adalah sebagai wahana atau sarana untuk silaturahim atau silaturahmi, ya. Karena berkumpul satu sama lain, saling kenal, saling tahu sifatnya, saling menghargai, saling memahami. Ya, itulah silaturahmi, ya. Biar tahu, ya, rumahnya di sini, asalnya dari sini, punya sifat seperti ini, maka kita harus menghargai, ya. Itulah pentingnya silaturahmi atau silaturahim, ya. Itu adalah tujuan organisasi, ya. Tujuan berdirinya organisasi. Begitu juga Muhammadiyah berdiri untuk sebuah tujuan, ya. Dan ini adalah tujuan secara umum yang salah satunya sudah dimiliki oleh Muhammadiyah, ya.
Itu tujuan organisasi ada 6, ciri organisasi ada 6, pengertian organisasi secara umum ada 2, sudah Pak Guru jelaskan. Tolong catatannya itu yang sudah dicatat dipelajari nanti. Tidak perlu dikumpulkan catatannya, ya. Yang perlu dikumpulkan ya pada pembelajaran kali ini adalah pertanyaan. Mungkin kamu ada yang tidak mengerti tentang pengertian organisasi, tentang ciri-ciri organisasi, tentang tujuan organisasi. Dari 3 ini ada yang tidak ngerti, silahkan tulis di buku tulisnya kamu, di foto, kirim japri ke Pak Irfan. Ya, nomornya Pak Irfan, tanya ke wali kelasnya masing-masing nanti. Ya, catatannya sekali lagi tidak perlu dikumpulkan. Ya, cukup dicatat saja, ya. Jadi tugasnya hari ini kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada berarti tugasnya tidak ada, ya. Kalau ada yang ingin bertanya tentang pengertian organisasi secara umum, ciri-ciri organisasi secara umum, tujuan organisasi secara umum, ada yang tidak ngerti dari penjelasannya Pak Guru, silakan tulis di bukunya, foto, kirim japri Pak Irfan. Itu dulu pertemuan kita pada kali ini. Nanti selanjutnya kita akan bahas manfaat organisasi, Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi, lalu pengorganisasian Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah itu mengorganisasikan persyarikatannya secara nasional, aturannya bagaimana ini dan lain sebagainya. Itu di pertemuan kita yang akan datang, ya. Itu saja dari Pak Irfan, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri bersama pertemuan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.